Resource tidak dapat digunakan. Artinya, lagi saya sependapat dengan Pak Rahmat, ketika motivasi, prioritas dan juga resources yang ada betul-betul kita tidak tahu, maka pertanyaannya bagi negara-negara, bagi nasional dan kita sebagai sebenarnya pertanyaan simpel, tidak dalam bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti oleh kita semua sebagai orang awam. Bukan, saya tidak paham maksudnya apa. Dalam bahasa-bahasa yang sederhana terjemahannya itu bagaimana? Yang kedua, di bawah sekali. Karena saya mencatat bagaimana ketika pemerintah pusat gabung dengan BOP itu sendiri, bagaimana kemungkinan kita memitigasi risiko-risiko yang ada. Ini yang saya kira diskusi-diskusi saya sekarang kita juga harus sampai pada kira-kira apa mitigasi risiko ketika Indonesia gabung sama BOP-nya ditempatkan sebagai BOP terus terkena. Indonesia harus mengambil mitigasi risiko ini akan berdampak pada sekali lagi kebijakan politik luar negeri kita, ya, terdampak kebijakan politik regional di ASEAN misalnya, ya. Yang ketiga terkait juga dengan risiko kegagalan dari BOP itu sendiri, karena itu kan ada 20 rencana Trump yang saya kira ini bisa menjadi sebuah bahasa Jawanya itu kepiok. BOP ini cukup memadai untuk pace building. Tapi Pak, orang mau ke Bantul itu orang sudah drivernya itu udah nyetir baru minta pendapat di mana? Kita perlu ke Bantul apa enggak? Nah padahal sudah jalan ya, yang numpang nggak mungkin bilang tidak. Nah, makanya kemarin Menteri Luar Negeri mantan Timur dipanggil lah, jawabannya akhirnya mengaminkan Ketua MUI dan ternyata Prabowo itu sangat visioner, mengingatkan Menteri Agama pada perjanjian Hudaybiyah. Jadi ini menurut saya sudah nggak karu-karuan. Ini problem di BOP-nya sejauh yang saya baca, BOP ini kan didirikan dengan resolusi PBB 2803 yang sebetulnya itu sifatnya untuk sementara sampai tahun 2027 untuk transisi penanganan perang pasca perang. Agak ketar-ketir juga sebenarnya Indonesia posisi ini dari hubungan internasional juga tadi